Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno bersama saya Karyadi. Di video ini kita akan lanjutkan materi Microsoft Word kita di playlist Jago Word. Sekarang kita akan belajar cara membuat chart ataupun grafik di Microsoft Word. Ya, seperti apa caranya? Simak terus. Oke, pastikan dulu kita berada di luar dari tabel ya. Di kursor inilah nantinya akan ditempatkan grafik yang akan kita buat ya. Kemudian kita fokus di insert, pilih chart atau grafik. Nah, di sini banyak model dari grafik yang disediakan ya, ada kolom, line seperti ini. Ya, kolom ini yang bentuk yang paling sederhana, yang paling mudah teman-teman pahami ini ya, terutama bagi pemula. Kemudian ada line, ada pie, bar, area dan lain sebagainya. Oke. Dan bentuk-bentuk yang lainnya ini masing-masing bentuk yang disediakan di sini bisa menampung model data yang berbeda-beda. Nah, seperti apa model datanya yang bisa ditampung? Masing-masing model ini nanti saya juga akan jelaskan di video lain ya. Karena di sini kita akan fokus dengan basic aja dulu sebagai pengenalan cara membuat grafik. Sedangkan yang lebih detailnya dengan data yang lebih rumit nanti saya akan buat video tersendiri ya. Oke, kita fokus dengan kolom aja dulu ya, karena ini yang mudah, yang paling mudah teman-teman pahami. Kalau ini sudah bisa, nanti teman-teman bisa coba dengan bentuk-bentuk kolom yang lainnya. Ya, ada 3D kolom, ada clustered kolom seperti ini, ya yang 3D, atau yang kita pilih yang sederhana aja dulu. Ya, yang ini yang bukan 3D, tapi teman-teman bisa lebih mudah pahami. Oke, kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan tabel yang saya sediakan di sini. Ini hanya sebagai pedoman kita membuat format datanya aja. Ya, kita ambil datanya, kita masukkan ke sini nanti. Sedangkan yang berpengaruh terhadap chart ataupun grafiknya, ini adalah data yang kita input di sini. Nah, form yang disediakan di sini adalah dalam bentuk Excel. Ini ya, tabelnya dalam bentuk Excel. Ini Excel sebenarnya. Edit data in Microsoft Excel. Jadi data ini bisa kita edit di dalam Microsoft Excel nantinya. Oke, dan itu akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya nanti ya, yang akan saya jelaskan lebih detail tentang cara membuat grafik dan modifikasi grafik yang jauh lebih detail lagi nantinya. Oke, sekarang kita fokus dulu. Di sini ada kategori dan juga ada series 1, 2, dan 3. Ya, ada kategori 1, 2, dan 3, ada 4. Ada series 1, 2, dan 3 yang disediakan di sini. Oke, nah sekarang data yang ada di tabel ini, nah tabel yang saya buat tadi, akan kita masukkan ke dalam tabel data untuk grafik ini. Nah, secara defaultnya seperti ini dah tampilannya. Ini adalah bawaan dari grafiknya. Kategori 1, seri 1 4,3, seri 2 2,4, seri 3 2. Nah, ini bawaannya. Dan ini nanti kita akan rubah. Ya, kita akan rubah satu persatu. Yang pertama adalah kategori. Kita akan rubah kategori. Berdasarkan tabel ini, ya, kita punya 3 kategori. Sini ya. Kategori di sini yang kita masukkan di sini adalah aplikasi. Ya, nanti kalau teman-teman punya tabel produk misalnya ataupun data penjualan produk, berarti kategorinya menjadi produk ya. Produk elektronik misalnya, televisi, komputer misalnya. Itu yang akan menjadi kategori. Sedangkan seri 1, seri 2 ini kita sesuaikan lagi nanti. Kalau dalam kasus ini kan bulan ini kan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Berarti seri 1, seri 2, seri 3 akan kita rubah menjadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya sampai bulan 6. Sesuai dengan data ini. Kalau teman-teman per minggu misalnya, ya minggu 1, minggu 2, minggu 3, atau per tanggal 1, 2, 3, sampai 30. Disesuaikan dengan data masing-masing. Oke, di sini kita ambil contoh, kategorinya adalah aplikasi, yaitu Microsoft Word. Kita ubah aja di sini. Langsung klik di sel A2 ini. Kemudian kita ketik aja Microsoft, misalnya MS Word. Oke, untuk kategori yang kedua kita ambil Microsoft Excel. Dan kategori yang ketiga Microsoft PowerPoint ya. Oke. Yang keempat kita abaikan aja dulu. Kita fokus dengan yang ini aja dulu. Ini bisa kita geser lagi. Ini sama dengan teman-teman bekerja dengan Excel ya. Karena memang
Ini sebenarnya aplikasi Excel yang digabungkan secara otomatis dengan aplikasi Word khusus untuk chart ini ataupun grafik ini. Untuk series, ini kita ubah dengan bulan tadi ya. Berarti ini kita ubah menjadi bulan 1 atau kita ubah jadi aja, Januari ya. Kemudian ini Februari jadi Feb. Kemudian ini Maret jadi Mar. Nah, yang disediakan di sini kan cuma 3. Ini template-nya adalah 3, tapi kita bisa tambahkan aja sekarang. Kalau cuma 3, kita tambahkan aja. Yang keempat adalah April misalnya, APR. Kemudian Mei, bulan Jun. Oke, sampai Juni ya. Sampai 6 bulan aja. Nanti kalau memang teman-teman punya data yang lebih, bisa terus ditambahkan di sebelah kanan ini ya. Begitu juga dengan kategori tadi. Di sini disediakan cuma 4, teman-teman bisa tambahkan lagi di bawahnya sampai kategori 5, 6 dan seterusnya. Sampai ke bawah, disesuaikan dengan data masing-masing. Oke. Karena di sini kita kategorinya cuma 3, padahal sampai di sini aja 3 dan untuk seriesnya ada 6. Oke. Sekarang berikutnya kita lihat di sini previewnya, chartnya ataupun grafiknya langsung jadi ya. Yang kita isi tadi Microsoft Word langsung jadi Microsoft Word. Berarti ini untuk Microsoft Word. Ya. Ini Microsoft Excel, ya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan ini adalah kategori. Kenapa kategori? Karena di sini nggak kita rubah, masih kategori keempat. Nah, nanti ada caranya supaya ini bisa kita hapus atau tidak di-includekan di dalam chart, bisa aja. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu dengan datanya biar lebih mudah ya. Kita input datanya sekarang. Saya taruh di sini, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya langsung berubah ya. Berapa data yang kita input di sini, maka grafiknya akan langsung berubah di sini secara otomatis. Misalnya untuk bulan Januari, untuk Microsoft Word ini 150. Nah, kita coba enter. Apa yang terjadi? Kita perhatikan di sini ya untuk Word. Ya, kita lihat apa yang terjadi, ada perubahan. Nah, langsung terjadi perubahan 150. Ya, ini 150, 140. Ini ringnya ya. Ringnya 0, 20, 40, 60, 160 dan di sini ada 140 dan ini di tengah-tengah antara 140 dan 160 berarti 150. Sesuai dengan data yang kita input. Ya, kemudian yang untuk Februari. Jadi yang biru ini ya, yang warna biru berarti untuk bulan Januari. Yang Februari kita lihat sekarang warna apa? Warna oranye sepertinya ya. Februari kita lihat data yang di sini ada 300. Enter. Nah, langsung jadi 300. Jadi chart ataupun grafik ini dia akan otomatis disesuaikan dengan data yang kita input di sini. Ya, kalau memang datanya ada 300, ada 1000 misalnya, nanti ringnya juga akan langsung otomatis disesuaikan. Jadi nggak perlu kita atur-atur lagi di sini. Oke, ada 300, kemudian di sini ada 200. Nah, 200 langsung naik. Untuk bulan April, bulan 4, 250. Nah, langsung jadi. Kemudian bulan 5, 340. Oke, bulan 6, ini ada 210. Nah, jadi Microsoft Word ini ada 6 bulan datanya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ada biru, ada oranye, ya, abu-abu, kuning, biru muda, ya, ada hijau. Nah, seperti itu. Oke, begitu juga dengan berikutnya data Microsoft Excel. Yang ini berarti ya Excel, kita input sesuai dengan tabel ini biar mudah ya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada kategori keempat yang memang template yang disediakan oleh Word tadi, ya, tabelnya. Ini bisa kita hapus ataupun bisa kita keluarkan dari ringnya.
Oke, kita bisa keluarkan dari ringnya. Jadi caranya, kalau memang ini data juga penting misalnya, tapi kita tidak ingin data ini masuk ke dalam grafik. Jadi caranya nggak perlu dihapus, tapi bisa teman-teman geser aja ringnya ini. Jadi yang akan tampil di sini, chartnya ini, grafiknya adalah data yang masuk ke dalam ringnya ini, yang garis biru ini. Nah, kalau kita mau keluarkan data tersebut, kita bisa klik kemudian tahan di sudut ini sampai muncul panah kiri kanan seperti ini, serong nih ya. Kemudian klik tahan, geser ke atas sampai terlihat bahwa data yang tidak kita inginkan masuk ke grafik tersebut berada di luar garis. Nah, di luar area. Maka grafik juga akan langsung menyesuaikan dirinya ya dengan data yang hanya masuk ke dalam ring ini aja. Jadi seperti itu. Contohnya lagi, misalnya kita cuma ingin data yang tampil di sini adalah cuma sampai bulan 3, sedangkan bulan April, Mei, Juninya atau bulan 4, 5, dan 6 ini nggak masuk ke dalam grafik, nggak dihitung dalam grafik. Caranya gampang aja, sama seperti tadi. Jadi klik di sudut ini, kemudian geser sampai data yang tidak kita inginkan masuk ke grafik ini berada di luar area. Nah, jadi seperti ini. Jadi April, Mei, Juni berada di luar area. Terlepas. Nah, jadi seperti ini. Cuma 33 bulan. Ya, Word 3 bulan, Excel 3 bulan, PowerPoint 3 bulan. Dan di sini juga langsung otomatis ada keterangannya yang warna biru untuk Januari, Februari, dan Maret. Untuk masing-masing beda warnanya. Sesuai dengan warna balok ini. Kalau saya masukkan lagi data yang tadi, April, Mei, Juni, maka di sini juga akan langsung ditambah otomatis. Jadi nggak perlu teman-teman buat lagi sendiri secara manual. Atau misalnya yang mau Microsoft PowerPoint. PowerPoint nggak ingin kita masukkan ke dalam grafik, cuma dua aja, Microsoft Word dan Excel aja yang kita masukkan. Gampang, tinggal seperti tadi caranya. Klik aja di sudutnya, tarik ke atas, maka untuk data Microsoft PowerPoint akan kita keluarkan dari grafik. Nah, jadi seperti ini. Tinggal Microsoft Word dan Microsoft Excel sesuai dengan data yang masuk ke dalam ring warna biru ini. Jadi seperti itu, oke. Kalau data ini nggak kita butuhkan, mau dihapus juga bisa, klik aja seperti ini, tinggal dihapus saja. Seperti biasa ya. Kalau mungkin teman-teman nggak ingin diganggu dengan data-data yang tidak diinginkan ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan beralih ke chartnya atau grafiknya ya. Kita tutup dulu untuk database-nya ya, untuk data tabelnya kita tutup. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu dengan masing-masing item ataupun bagian-bagian dalam sebuah grafik ya. Yang pertama di sini tentunya ada chart title namanya. Ini teman-teman bisa geser lagi ya. Jadi perlakuannya sama seperti gambar. Nah, kita tentukan dulu layout-nya. Kita bisa pilih di sini sama seperti teman-teman insert gambar juga. Ada pengaturan layout-nya. Saya pilih yang ini biar bisa kita gerakkan. Kita geser ya. Oke, di sini ada chart title. Ini maksudnya judul dari grafik kita ini. Judulnya apa? Berarti nanti kita bisa kasih judul jumlah peserta pelatihan. Langsung ganti aja di sini. Jumlah peserta pelatihan aja ya. Tahun 2019. Misalnya seperti ini. Ini judulnya. Kemudian untuk value-nya ataupun nilainya ini dinamakan dengan axis. Ya, ini namanya axis. Jadi jumlahnya ini ya 150, 300, 200. Kalau di grafik ini namanya axis. Kalau ini namanya title ya, chart title namanya. Kalau ini namanya axis. Ya. Atau vertical value namanya. Istilahnya adalah axis. Oke. Kemudian di sini juga ada kategori ya, kategori axis. Kalau ini value axis, kalau ini namanya kategori axis. Jadi ada kategori, ada value. Kategorinya apa? Nilainya berapa? Itu. Nah, ini kategorinya Word, ini kategorinya Excel, dan ini kategorinya PowerPoint. Nah, kemudian di bawah ini ada namanya legend. Nah, ini namanya legend. Ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni disebut di sini dengan legend. Ya, untuk masing-masing balok ini. Ya, kalau di sini tadi data bulan sebenarnya ini ya.
bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini diistilahkan di sini sebagai legend namanya. Jadi teman-teman harus paham dulu item-item ataupun bagian-bagian dari grafik ini supaya nanti pada saat teman-teman mau modifikasi itu lebih mudah. Oke, berikutnya di video basic atau pengenalan cara insert chart atau grafik ini, sekarang teman-teman bisa melakukan desain. Yang pertama ya, desain dan format. Oke, saya jelaskan di sini. Pastikan klik ataupun aktif di chartnya atau di grafiknya. Kemudian di sini akan muncul chart tools. Dan di chart tools ini ada desain dan format. Nah, jadi dua menu ini untuk modifikasi dari chart ataupun grafik ini. Oke, yang pertama kita fokus dengan desain aja dulu. Nah, di desain ya kita bisa pilih lagi styles dari grafiknya. Kalau ini kan bawaannya seperti ini. Ya, flat seperti ini, putih ya. Jadi teman-teman bisa ubah di desain, ada chart stylesnya. Jadi teman-teman bisa ubah langsung di sini dengan style yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Nah, jadi seperti ini. Wow, keren ya. Banyak stylenya yang keren di sini. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Salah satunya misalnya kita pilih yang ini. Oke. Kita pilih yang ini. Jadi bisa dipastikan bahwa datanya nggak akan berubah. Ya, tidak ada data yang berubah hanya stylenya aja, style penampakan dari chartnya ataupun grafik kita. Kembali lagi di desain tadi. Kemudian di sini ada change color. Di change color ini teman-teman bisa ubah tema dari warna chartnya atau warna grafiknya, misalnya seperti ini. Kalau saya pilih warna yang ini, nanti balok dari grafiknya akan berubah. Nah, akan disesuaikan dengan warna yang kita pilih. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, makin keren sampai di sini ya. Oke. Oke, saya pilih yang ini misalnya ya. Jadi kelihatan warnanya. Dan sini juga disesuaikan dengan warna baloknya. Sehingga kita tahu kalau ini yang warna ini berarti ini Januari. Ya, Januari. Yang ini warna seperti ini berarti Februari. Yang warna seperti ini berarti Juni. Nah, ini keterangannya. Atau legend tadi namanya ya. Oke, kemudian di sini juga ada quick layout. Nah, di quick layout ini tampilannya juga sudah disediakan oleh Microsoft Word ya, kita bisa pilih langsung di sini. Nah, kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, termasuk di sini ada data tabel yang ditampilkan di bawah dari grafik. Nah, saya coba klik ya. Klik sekali. Nah, di sini akan muncul tabel data yang kita input tadi. Jadi ada grafik dan ada datanya. Ini fungsi dari quick layout. Jadi layout yang sudah disediakan oleh Microsoft Word, kita tinggal pilih aja yang mana kira-kira menurut kita bagus atau cocok, suka kita lihat gitu ya. Nah, ada yang lengkap dengan nilainya 150, 300, 200. Ini sesuai dengan yang kita input tadi datanya. Oke, kita lanjutkan dengan add chart element. Nah, inilah fungsinya. Tadi sebelumnya saya sudah kenalkan dulu ke teman-teman elemen-elemen ataupun bagian-bagian dari sebuah grafik ya. Di sini kita akan membuat pengaturan-pengaturan terhadap elemen-elemen yang tadi. Contohnya gini, di sini ada axis ya, axis seperti ini. Ini untuk menentukan di mana letak dari axis yang tadi, yang sudah saya tunjukkan tadi. Ada Word, Excel, PowerPoint ya, dan juga nilainya ini. Jadi antara ini dengan ini, dengan yang di bawahnya ya. Kalau ini kelihatan, nah ini kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau lebarkan lagi juga masih bisa. Seperti ini misalnya. Oke, saya pilih yang ini aja dulu ya, biar lebih mudah kelihatannya. Nah, lebih mudah dipahami. Kemudian kita pilih di sini. Nah, jadi kalau primary horizontal seperti ini tampilannya, kalau primary vertikal seperti ini tampilannya. Oke. Kemudian, di sini ada axis titles. Nah, axis titles ini bisa kita lihat ada yang di samping. Kalau primary vertikal berarti di samping dari value-nya tadi, dari nilainya, axis title bisa kita input di situ. Kemudian primary horizontal. Primary horizontal berarti di bawah Word, Excel, PowerPoint itu.
nanti bisa kita buat di situ misalnya aplikasi berarti ya. Jadi bisa kita pilih salah satu ini ya, primary horizontal atau vertikal untuk aksisnya. Jadi bisa kita pilih kita mau buat aksis title-nya untuk kategori ataupun dalam hal ini tadi aplikasi ya. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang vertikal berarti nilai ataupun jumlahnya ya. Misalnya saya pilih yang primary vertikal, berarti di sini saya ubah di sini aksis title-nya menjadi jumlah peserta gitu ya. Nah, oke seperti ini. Jumlah peserta. Kemudian kita kembali lagi. Ada aksis title udah tadi, kemudian chart title. Nah, chart title ini seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan judul dari grafik kita. Kalau saya pilih yang above chart, berarti posisinya berada di atas dari grafik. Kalau saya pilih yang centered, berarti judulnya akan berada di dalam area grafik. Dan ini nggak bagus ya, terganggu dari grafiknya nanti. Nah, standarnya judul grafik itu berada di atas grafik atau above chart. Dipilih yang ini. Kalau kita mau buat grafik tanpa judul, berarti kita pilih yang none. Seperti ini. Ya, karena saya membuat judul, pilih yang above chart. Seperti ini. Kemudian kita buat judulnya apa. Oke, udah seperti ini. Kita lihat lagi chart elemennya. Chart title udah, kemudian data label. Nah, data label di style chart yang sudah kita pilih atau chart style yang sudah kita pilih ini data labelnya berada di atas ya, di atas dari masing-masing balok atau masing-masing bulan ini ya. Itu bisa kita edit lagi. Data labelnya bisa di tengah-tengah dari baloknya. Ya, bisa di atas tapi di dalam ya, di dalam baloknya. Bisa inside ya, di bawah tapi di dalam, dan juga outside end, berarti di atas seperti bawaan tadi. Atau kita juga bisa buat data call out. Nah, data call out ini dia dijelaskan materinya apa ataupun aplikasinya apa, jumlahnya berapa. Tuh. Misalnya saya pilih yang data call out. Nah, seperti ini. Nah, nanti datanya akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau zoom, tekan Ctrl dan scroll mouse-nya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau hapus data labelnya, klik dulu ya, jangan diklik di masing-masing ini. Nanti yang akan berubah hanya yang kita klik aja. Jadi pastikan kliknya di keseluruhan dari chart kita atau grafik kita. Klik dulu, terblok semuanya, ya. Pilih di add chart lagi, data label, kemudian pilih none. Nah, ini seperti ini. Baru dihilangkan semua. Oke, sekarang kita buat data labelnya, misalnya seperti bawaan tadi ya, outside end. Oke, kemudian kita lanjut dengan data tabel. Nah, data tabel ini seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan tampilan dari data dari grafiknya ini ya, tabel datanya. Ini yang kita input tadi. Kalau saya pilih yang with legend keys, ini akan ditampilkan beserta dengan warna dari baloknya. Nah, kita bisa lihat kalau dengan no legend keys berarti tanpa warna baloknya. Nah, bisa lihat di sini. Perubahannya ya, perbedaannya dilihat di bawah. Ini with legend keys ada warna legendnya. Kalau yang ini tidak ada warna legendnya atau warna balok dari grafiknya. Oke, saya pilih yang with legend keys saja ya. Jadi ada grafik, ada datanya, ada tabel datanya di bawah. Nah, tergantung teman-teman nanti mau ditampilkan dua-duanya atau cuma grafiknya aja. Kalau cuma mau ditampilkan grafiknya, tanpa mau ditampilkan data tabelnya, ya tinggal nanti di data tabelnya tinggal pilih none aja seperti ini jadinya. Oke. Kemudian di sini ada error bar. Nah, untuk penjelasan tentang error bar nanti saya akan buat video tersendiri karena ini merupakan fasilitas untuk data statistik ya. Ini agak rumit penjelasannya karena ini videonya untuk basic, saya skip aja dulu sementara. Nanti teman-teman akan dapatkan video tutorial berikutnya yang khusus kita akan bahas tentang error bars ini. Apa fungsinya, bagaimana penggunaannya, nanti akan kita buat video tersendiri. Oke. Kemudian di sini ada grid line. Nah, grid line ini adalah garis dari nilainya. Ada garis skalanya, ada garis skala dari grafik. Teman-teman bisa pilih salah satu di sini yang kira-kira cocok ya. Kalau bawaannya dari styles ini ya seperti ini.
Kalau mau dirubah silahkan pilih ubah di sini. Kemudian untuk legend, nah ini posisi dari legend. Legend yang saya jelaskan tadi yang penjelasan tentang balok ataupun warna balok grafiknya, warna dari penunjuk grafiknya. Nah, kita bisa lihat kalau right berarti sebelah kanan. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini legend tadi. Kemudian kalau saya pilih top berarti di atas, ya. Lihat di atasnya di bawah judul grafik. Kemudian kalau left berarti di sebelah kiri. Ya, yang ini dia. Saya pilih left misalnya, dia berada di sebelah kiri. Oke, kalau saya pilih yang bottom berarti dia berada di bawah. Nah, jadi terserah teman-teman mau diposisikan di mana dia. Mau di atas misalnya, saya buat di atas seperti ini, top ya. Nah, ada di atas. Kemudian ada trend line. Mengenai penggunaan trend line juga nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, video yang menjelaskan detail ya tentang penggunaan ataupun modifikasi yang lebih detail dalam pembuatan grafik. Kemudian kalau teman-teman mau edit data misalnya. Nah, edit data kalau teman-teman mau melakukan perubahan terhadap data ini. Ya, kalau tadi kan sudah kita tutup, sekarang bisa kita edit lagi ya di menu design, kemudian pilih edit data seperti ini. Apakah mau diedit di Excel, Microsoft Excel atau edit data langsung di sini? Nah, edit data langsung di sini berarti akan ditampilkan jendelanya atau Windows-nya seperti ini. Kalau teman-teman pilih edit data in Excel, dia akan membuka aplikasi Excel. Nah, full Excel yang akan dibuka. Seperti ini. Mau dirubah di sini juga bisa. Misalnya, ini saya ubah menjadi untuk Microsoft Word Juni, saya buat misalnya 25. Seperti ini. Enter. Oke, dan kita lihat di Word-nya 25 langsung berubah. Ya, untuk Microsoft Word bulan 6-nya, bulan Juni ini 25 jadinya. Nah, kalau saya rubah lagi di sini, maka langsung otomatis di sini juga akan berubah. Oke, di sini saya tutup misalnya. Atau teman-teman kalau tidak mau membuka aplikasi Excel-nya, bisa seperti tadi edit data. Jadi datanya langsung diedit di sini. Tidak dibuka aplikasi Excel-nya, cuma dibuka jendela untuk mengedit datanya seperti ini. Ini saya ubah lagi menjadi misalnya 400. Nah, langsung berubah lagi di sini jadi 400. Nah, sesimpel itu ya. Oke, di sini teman-teman juga nanti bisa select data ya. Tentang select data ini juga nanti saya akan jelaskan di video berikutnya karena ini juga masuk ke kategori advance ya. Bagi teman-teman yang baru pemula, saya rasa ini bisa di skip aja dulu, tapi nanti teman-teman bisa ikuti lagi video tutorial saya berikutnya yang membahas tentang ini. Kemudian di sini ada change chart type atau ubah tipe grafiknya. Misalnya, tipe grafik yang sudah kita buat ini mau dirubah ke model yang lain. Nah, jadi caranya klik dulu di grafiknya, kemudian pilih design, kemudian di sini pilih change chart type, ubah. Nah, jadi akan muncul form lagi seperti yang baru kita buat grafik tadi. Ada kolom, ada line, mau kita rubah menjadi line atau pie. Misalnya saya akan rubah menjadi pie seperti ini, ya. Yang sebelumnya balok seperti ini, nanti akan berubah seperti ini. Kita langsung coba. Ada pilihan lagi di sini, nanti teman-teman bisa coba aja. Saya pilih yang pie yang sederhana ini. Oke, maka dia akan langsung berubah secara otomatis menjadi pie. Nah, begitu juga kalau teman-teman mau sajikan dua misalnya ya. Dua grafik dalam bentuk pie dan juga dalam bentuk lainnya. Bisa teman-teman langsung copy aja. Bisa copy, kemudian klik di bawahnya. Double klik aja di bawahnya. Di sini kita akan pastekan yang sudah kita copy tadi. Pilih use destination term. Nah, jadi seperti ini. Sudah punya dua grafik, tapi dalam bentuk yang sama. Nah, gimana kalau memang grafik ini mau kita rubah sekarang dalam bentuk yang lain? Biar ada dua bentuk grafik. Jadi caranya di design, change lagi. Yang satunya bentuk kolom seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada bentuk pie dan juga ada bentuk balok. Kalau teman-teman mau dalam bentuk yang lain, bisa di copy lagi, paste, kemudian ganti lagi di sini. Nah, dalam bentuk, misalnya dalam bentuk line. Jadi seperti ini misalnya. Oke, bisa oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi sesimpel itu, semudah itu membuat grafik. Ya, jadi sebenarnya grafik ini pun
Seperti tadi teman-teman kalau memang perhatikan ada di add chart element ini misalnya, ini masing-masing ada more tiles option, kemudian di label juga ada more label option, kemudian di data label ada more data table option. Legend juga gitu, legend ada more legend option. Nah, more option ini akan kita bahas di video berikutnya yang akan membahas detail tentang grafik ini. Ya, nggak mungkin saya jelaskan di sini semua, nanti teman-teman bingung karena video ini saya khususkan untuk teman-teman yang baru belajar atau pemula. Kalau teman-teman sudah paham dengan video ini, sudah ikuti video ini, nanti baru teman-teman bisa ikuti langkah-langkah di video berikutnya yang jauh lebih detail lagi membahas tentang grafik. Kemudian teman-teman juga ada format, bisa pilih format di sini ya terhadap sebuah grafik. Nah, untuk format ini tidak jauh berbeda dengan format dari picture, shape dan juga word art di video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Ya, bisa pilih shape di sini, kemudian bisa pilih word artnya di sini. Nah, seperti ini misalnya judulnya mau kita rubah, fontnya jadi seperti ini. Nah, ada di sini ya. Ini nggak saya jelaskan detail lagi karena sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya untuk insert shape dan insert word art. Ya, ini tidak jauh berbeda, sama bahkan hampir sama memang. Ya, ada wrap tag-nya juga, ada bring forward, bring backward. Ini sudah saya jelaskan semua di video-video sebelumnya untuk shape dan juga word art. Oke, silakan teman-teman lihat lagi videonya dan bisa aplikasikan dengan grafik ini. Oke, saya rasa ini aja dulu untuk video basic cara membuat grafik di Microsoft Word. Saya harapkan teman-teman bisa langsung mencoba dan praktek langsung ya di komputer ataupun di laptop masing-masing. Dan jika teman-teman punya kendala dalam mengaplikasikannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan diskusi bersama. Dan silahkan teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan jika belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik, aktifkan ikon loncengnya supaya teman-teman dapat terus mengikuti video-video tutorial dari kami berikutnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.